Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Nanitasari dengan nomor NIM 12210193024. Di sini saya akan menjelaskan video pembelajaran tentang teks laporan hasil observasi kelas 10 semester ganjil. Kompetensi dasar, teks laporan hasil observasi memuat KD 3.2 yang berbunyi menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi. Yang kedua, 4.2 mengkonstruksikan teks laporan dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaan baik lisan maupun tulis. Laporan teks hasil observasi memuat tujuan pembelajaran yang berbunyi melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode discovery learning atau penemuan dengan pendekatan saintifik. Peserta didik dapat belajar aktif, berorientasi pada proses, pengarahan sendiri, pencarian sendiri, dan fleksitif, serta berpikir secara kritis dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin selama berproses pembelajaran dan bersikap jujur, percaya diri, serta pantang menyerah. Akan dijelaskan tentang teks laporan hasil observasi. Laporan hasil observasi disebut juga teks klasifikasi karena teks tersebut memuai klasifikasi mengenai jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Perlu diingat, teks laporan hasil observasi berbeda dengan teks deskripsi, yang perbedaannya terletak pada sifatnya. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi yang pertama, bersifat global dan universal umum. Yang kedua, menekankan pengelompokan sebagai hal. Yang ketiga, berkaitan dengan berhubungan berjenjang antara sebuah kelas dan subkelas. Struktur laporan hasil observasi yang tertera di buku SPM, seri pendalaman materi. Yang pertama, pernyataan umum atau klasifikasi. Berisikan pernyataan umum, gambaran mengenai yang akan dibahas pada teks. Yang kedua, anggota atau aspek yang dilaporkan, berisi rincian atau gambaran khusus mengenai objek. Struktur laporan hasil observasi secara umum. Yang pertama, definisi umum. Yang kedua, definisi bagian. Yang ketiga, definisi manfaat. Yang keempat, penutup. Ciri atau kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang pertama, frasa atau kelompok kata. Yang kedua, konjungsi dan atau tetapi. Yang ketiga, kalimat simpleks, kalimat yang terdiri dari satu verba. Yang keempat, kalimat kompleks. Yang kelima, kata kerja atau verba. Yang keenam, kata benda atau nomina. Yang ketujuh, menggunakan berbagai istilah. Yang kedelapan, persamaan kata atau sinonim. Yang kesembilan, lawan kata atau antonim. Selanjutnya, hal penting dalam teks laporan hasil observasi. Yang pertama, memiliki struktur teks yang lengkap. Yang kedua, memanfaatkan konjungsi atau kata penghubung yang tepat. Yang ketiga, pengelompokan kata dilakukan berdasarkan kriteria tertentu. Yang keempat, memfungsikan kelompok kata dan jenis kata sesuai keperluan. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.